Shalom Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Saya percaya bahwa keadaan kita semua dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan selalu luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Karena kita percaya, kita menjadi umat yang percaya dan dapat dipercaya, maka kita akan selalu diberikan kekuatan dari Tuhan untuk kita melewati hari demi hari, dan kuasa Tuhan akan dinyatakan. Amin saudara. Berikan kemuliaan lebih lagi itu Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena kita percaya, sampai selama-lamanya kita mau mengucap syukur. Sampai selama-lamanya Tuhan tetap terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kami nyatakan tak berkesudahan kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari demi hari Tuhan yang menyertai. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Dengan sukacita nyatakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nyatakan Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. setiap hari ada penyertaan Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Dengan iman katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Nyatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Baik dengan iman katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Mari sekali baik, lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan kebaikan demi kebaikan. Kami merasakan kemurahan demi kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Saat kami bersama-sama melewati masa pandemi virus ini Tuhan,
Kami mengucap syukur bahwa kami selalu diberikan kesehatan, kami selalu diberikan kekuatan, dan kami percaya Tuhan, bersama Engkau kami tidak akan kalah dengan keadaan, karena kami percaya kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Saat ini kami menyatakan kerinduan hati kami menyatakan kehausan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau selalu cari hadirat-Mu, kami mau pandang kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Inilah kerinduan hati kami Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami memandang-Mu Tuhan, memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setia-Mu, lebih dari Yesus. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Sebab jiwa kami melekat Tuhan, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setia-Mu, oh Jesus, lebih dari hidup. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab kebaikan-Mu selalu melimpah bagi kami Yesus. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Oh Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebab inilah kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sampai hari ini kami percaya
Wah, penyertaan-Mu, kejadian-Mu ajaib terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Oh Yesus, kami mau punya hati yang melekat kepadamu Tuhan Yesus. Inilah kerinduan hati kami. Oh Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, oh Yesus, lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atas, kebaikanmu yang selalu melimpah atas hidup kami Tuhan Yesus. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, oh Yesus, lebih dari hidup, oh Jesus, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwa kami melekat padamu Tuhan Yesus, melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa kami merindukanmu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kami rindu Kau Yesus, betapa ku merindukanmu. Hati kami rindu Tuhan, hati kami rindu. Sungguh kebaikan-Mu Yesus, sungguh kemurahan-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Oh Yesus, makasih Yesus. Hanya bagi-Mu Yesus. Sebab kasih-Mu lebih dari hidup, dan kemurahan-Mu selalu ada buat kami Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu yang sempurna yang sudah memulihkan hidup kami. Sebab kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, kami akan rasakan hadirat-Mu.
Kau hanya sejauh dari doa kami Tuhan Yesus. Dan kami mau rasakan hadirat-Mu lebih lagi Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, kami akan rasakan kemuliaan, kami akan rasakan kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Oh Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Oh Yesus. Engkau yang mengerti isi hati kami Tuhan Yesus. Engkau yang selalu menelik hati kami Tuhan Yesus. Biarlah kami nyatakan kerinduan kami Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, oh Yesus, oh Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersatu bersama-sama untuk mengikuti ibadah dengan keluarga kami, dengan sanak saudara kami, dengan teman-teman kami. Kasih-Mu yang telah menyatukan kami Tuhan. Ketika kami berkumpul bersama, kami mengingat segala sesuatu yang Tuhan telah perbuat bagi kami. Sungguh semuanya baik, sungguh semuanya begitu mulia bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala sesuatu yang telah Engkau perbuat bagi kami Tuhan. Kini saatnya untuk kami bersatu dengan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Roh Allah bekerja di antara kami, sehingga ketika firman Tuhan dinyatakan, kami boleh menangkap isi hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu perubahan terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Pemulihan terjadi. Dan rencana-Mu yang indah terjadi di dalam hidup kami. Bekerjalah Tuhan, berfirmanlah. Biarlah kuasa firman-Mu menaungi atas hidup kami. Kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, shalom saudaraku yang kasih Tuhan. Shalom. Saya berdoa dimanapun saudara berada saat ini, kasih Tuhan
melimpah memenuhi hidup kita. Sehingga kita boleh bersyukur atas segala kebaikannya. Saya percaya apabila sampai hari ini saudara bisa mengikuti ibadah online ini, semua adalah karena kebaikan dan kebesaran Tuhan. Dan saya berdoa biarlah kebaikan dan kebesaran Tuhan selalu menuntun saudara dan saya semakin dekat kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita tahu bulan ini kita terus belajar tentang sebuah nilai kehidupan yang begitu penting, yaitu kesatuan hati. Saya berdoa bahwa setiap anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, yang percaya akan karya Tuhan Yesus Kristus, mempunyai nilai kesatuan hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam minggu ini kita akan belajar bersama-sama ada satu hal yang penting. Ternyata kesatuan hati adalah sesuatu yang penting untuk dapat mencapai keberhasilan di dalam hidup kita. Apapun faktor keberhasilan, orang boleh bilang kepandaian, orang boleh bilang kekayaan sumber daya, orang boleh bilang karena kemampuan fisik yang membawa keberhasilan. Ya, tetapi keberhasilan yang sejati itu diterima melalui kesatuan hati, yaitu yang didapatkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya ajak mari kita melihat bersama-sama firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian pertama. Kita akan baca dari ayat yang ke-26. Kejadian pertama ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita tahu bahwa manusia, semua manusia diciptakan di dalam kesatuan hati. Firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. We are created in unity. Kita diciptakan di dalam kesatuan. Saudara, mengapa demikian? Karena firman Tuhan jelas berkata supaya mereka berkuasa. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam unity kita diciptakan supaya kita mempunyai kuasa. Kita mempunyai kemampuan. Tuhan mengingin untuk kita mengelola, kita berkuasa, kita dapat mengatur segala ciptaan yang Tuhan ciptakan di atas permukaan bumi. Demikian juga di ayat yang ke-28, Kejadian 1 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata demikian. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas manusia, kita semua diciptakan oleh Tuhan dengan satu tugas, dengan satu target. Dan Tuhan rindu untuk kita berhasil. Kalau kita baca firman Tuhan di sini, apa yang Tuhan perintahkan termasuk beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita lakukan sendirian saja. Sehingga tugas kita di bumi itu melibatkan orang lain, melibatkan banyak orang. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kesatuan hati, tanpa kita memiliki nilai kesatuan hati di dalam hidup kita, maka keberhasilan itu tidak mungkin akan dapat dicapai. Apalagi kalau orang itu justru suka atas perpecahan, tidak dapat, saudara, tidak mungkin. Orang tidak dapat berhasil tanpa orang lain. Orang tidak dapat berhasil
tanpa campur tangan pihak lain. Maka satu-satunya nilai yang sangat penting yaitu bagaimana kita dapat mempunyai yaitu kesatuan hati. Sehingga kita dapat bekerja sama dengan orang lain. Kita dapat terlibat bersama-sama dengan orang lain. Sehingga kita dapat berhasil melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan letakkan bagi setiap manusia. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat bagaimana negara-negara dapat maju. Kalau kita melihat negara yang maju, negara Jepang, negara Cina, mereka mempunyai kesatuan hati, saudara. Tetapi negara-negara yang hancur, di mana terjadi satu kelompok-kelompok, di mana terjadi yang namanya perpecahan kelompok separatis, negara nggak dapat maju, saudara. Saya rindu kita sebagai warga negara Indonesia, marilah kita memiliki kesatuan hati dan kita mau taruh hati kita bagi bangsa Indonesia. Hari ini negara kita, bangsa Indonesia sedang berjuang melawan pandemi COVID. Secara keekonomian negara mereka mempunyai tugas yang sangat berat. Saudara, marilah kita anak-anak Tuhan juga bersatu. Kita tanggung bersama-sama. Kita bukan hanya di atas pundaknya Bapak Presiden Jokowi saja. Bukan di atas pundaknya pemerintah-pemerintah, tetapi kita mau di masa-masa seperti ini masyarakat Indonesia bersatu. Kita tanggung bersama. Saya percaya kalau kita tanggung bersama-sama, Indonesia pasti akan menang. Indonesia pasti akan segera melewati masa-masa sulit di pandemi COVID-19 ini. Saudara, demikian juga kita melihat di dalam kehidupan berkeluarga. Banyak sekali keluarga-keluarga yang gagal. Bahkan mereka hancur. Mengapa? Kita tahu karena tidak ada kesatuan hati. Di mana mulai pasangan satu sama lain merasa lebih penting daripada yang lain. Kehancuran terjadi. Saya berdoa di keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, terutama keluarga-keluarga di GES. Milikilah kesatuan hati. Oh, Tuhan itu menyediakan berkat yang khusus, berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan hanya kepada orang yang sudah diurapi di dalam satu keluarga. Milikilah itu, ya, terimalah itu dengan kesatuan hati. Jangan izinkan perpecahan, saudara. Jangan diizinkan kehancuran, disunity terjadi di rumah-rumah anak-anak Tuhan, di rumah-rumah jemaat GES. Jangan, bersatu. Suami istri bersatu, orang tua bersatu dengan anak-anaknya pasti akan berhasil. Amin. Anak-anaknya pasti berhasil. Pekerjaan keluarga pasti berhasil. Nah, demikian juga di dalam pekerjaan. Saudara, kalau kita lihat, kalau pekerjaan mau berhasil, kita mau dapat berhasil dari apa yang kita lakukan, harus ada kesatuan hati. Saya melihat di mana bisnis-bisnis itu sudah tidak dapat ada kesatuan hati. Antara kelompok tim dengan tim yang lain tidak dapat bersatu. Saling menjatuhkan. Tidak bisa, saudara. Antara juga karyawan dengan pemimpin. Mereka tidak bisa bersatu hati, tidak ada rasa respect. Perusahaan itu tidak akan dapat maju. Demikian juga lah pemimpin yang tidak dapat mengerti dan memperhatikan timnya, tidak akan dapat berhasil. Ayo saudara, ini rahasia yang besar. Juga di dalam gereja-gereja Tuhan harus ada kesatuan hati. Di mana terjadi perpecahan, ya gereja juga bisa jadi tempat perpecahan, saudara. Di mana masing-masing lebih mementingkan doktrinnya, di mana masing-masing lebih menganggap lebih benar, lebih penting, yang lain salah dan mencari-cari kesalahan, itu akan terjadi kehancuran. Sehingga gereja-gereja Tuhan tidak dapat bekerja untuk melaksanakan amanat agung Tuhan dengan baik. Pelayan Tuhan sama. Pelayan Tuhan, ayo miliki kesatuan hati. Saya tahu ya bahwa banyak dari pelayan-pelayan Tuhan yang sudah tidak lagi terlibat
di dalam pelayanan seperti biasanya. Karena terjadi pembatasan physical distancing, social distancing yang memang harus dilakukan, yang membuat semakin jauh. Tapi saya berdoa bahwa anak-anak Tuhan yang telah terlibat dalam pelayanan, engkau masih terikat di dalam kesatuan hati yang Tuhan Yesus letakkan. Amin. Jangan sampai kita sikut menyikut, ya, di dalam satu pelayanan mengkritik pelayanan yang lain. Bahkan anak-anak Tuhan sendiri, saling mengkritik. Padahal biasanya yang mengkritik belum tentu yang tahu, saudara. Ya, mengkritik, wah ini main pianonya jelek, padahal tidak bisa main piano misalnya, ya, atau lain sebagainya. Jangan, saudara. Marilah kita jangan menjelek-jelekan, karena belum tentu kita lebih baik, kita bisa jadi lebih jelek. Ayo, mulai sekarang juga pelayan Tuhan. Bersatu dalam kesatuan hati. Jaga kesatuan hati. Supaya apa? Pelayanan kita ini menjadi berkat. Supaya tidak terjadi yang namanya stagnasi. Diam di tempat, tetapi kita semakin hari semakin maju. Dan supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya perpecahan. Nah, saudara, dari sini kita tahu bahwa kesatuan hati itu satu kunci yang penting dalam keberhasilan di dalam hidup kita. Saudara, ada satu, saya pernah membaca, ya, begini, dikatakan working together for something that you don't care is called stress. Ya, bekerja bersama untuk sesuatu yang kita nggak peduli, itu namanya stres, saudara. Tetapi working together for something that we love is called passion. Bekerja bersama untuk sesuatu yang kita cintai, yang kita kasihi. Wow, itu yang namanya gairah. Nah, saudara, kalau kita bekerja bersama, kita harus punya kesatuan hati. Hari-hari ini banyak orang stres. Stres di pekerjaan, stres di pelayanan, stres di dalam keluarganya, ya. Yang sekarang stres boleh angkat tangan di rumah masing-masing. Saya stres, Pak. Nah, saudara, firman Tuhan memberikan kita, membongkar pikiran kita. Pertanyaannya, tetap adakah kesatuan itu di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu? Masih enggak? Nah, awal dari stres ternyata adalah tidak ada kesatuan hati. Tetapi kalau ada kesatuan hati, saudara, kalau ada kesatuan hati, apa yang terjadi? Sesama pelayan Tuhan kita punya kesatuan hati. Sesama anggota keluarga kita punya kesatuan hati. Sesama rekan kerja kita punya kesatuan hati. Semuanya sepakat, semuanya rukun, semuanya setuju. Itu gairah, saudara. Api gairah itu gak akan pernah habis. Keluarga itu rasanya hangat. Rumah itu bukan hanya bangunan, tetapi rumah menjadi tempat tinggal yang hangat. Ya, pekerjaan menjadi tempat kita berkarya. Wow. Nah, saudara, kita lihat kesatuan hati itu penting. Saudara, mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Ya, kita lihat Markus 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Ini ada satu cerita yang menarik, saudara. Di dalam Markus 2, nah ini ada cerita, yaitu apa, saudara? Orang lumpuh disembuhkan. Mari kita baca bersama-sama. Ya, kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Ya, zaman dulu belum ada COVID, tidak ada physical distancing, ya, untel-untelan, ya. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap
yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu berbaring. Nah, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Wow, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini kita tahu ketika unity itu terjadi, saudara tahu masalah nggak akan dapat menghalangi. Ya, kita lihat di sini saudara, melalui cerita ini, di mana mereka membawa temannya yang sakit, dihalangi manusia berlapis-lapis. Oh, mereka karena ada kesatuan hati, ya 4 orang saudara, bawa dia bawa tandu, itu bawa tandu aja harus ada kesatuan hati saudara. Saya bisa bayangkan kalau bawa tandu enggak kesatuan hati, satu ke kanan satu ke kiri, yang sakit malah jatuh mati. Nah saudara, kita lihat melalui kisah ini, karena kesatuan hati, halangan-halangan enggak peduli. Banyak orang terabas dan kemudian mereka enggak bisa mencapai menemui Tuhan Yesus. Mereka panjat atap, ya, dibuka itu atapnya, diturunkan. Ini saudara, kalau kesatuan hati itu terjadi, luar biasa. Hari ini mungkin di rumah saudara apa yang sakit? Mungkin usaha pekerjaan saudara. Mungkin ada yang benar-benar sakit secara jasmani. Saudara perhatikan cerita ini baik-baik. Ketika kesatuan hati itu berjalan, menembus permasalahan dan sampai ketemu, ya kuncinya adalah sampai ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi. Amin. Disembuhkan, dipulihkan. Nah, saya berdoa hari ini, saudara, kalau saudara saat ini sedang di dalam kesesakan dan saudara rindu mujizat Tuhan terjadi, jangan lakukan sendirian. Ajak bersama-sama. Saudara, kalau di pekerjaan, ajak semua rekan-rekan kerja. Kalau di pelayanan, ajak teman-teman pelayanan. Usahakanlah satu hati itu. Pokoknya kita mau satu hati sampai ketemu Yesus. Mujizat pasti terjadi. Amin. Mujizat pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Penyembuhan, kesembuhan pasti terjadi. Kelepasan pasti terjadi. Nah, saudara lakukan itu. Unity membawa kepada mujizat. Nah, kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kejadian yang ada di dalam Menara Babel. Saudara lihat, di situ ada apa? Ada satu bahasa. Artinya ada satu kesepakatan. Apa yang Tuhan katakan? Kita lihat lagi di dalam Kejadian 1 tadi, Kejadian 11 ayat yang ke-6. Kita baca sekali lagi firman Tuhan ini. Lalu ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Siapa rindu di sini? Apa yang engkau usahakan sekarang? Apa yang engkau kerjakan sekarang? Terjadi, berhasil. Saudara, milikilah unity. Milikilah kesatuan hati sebagai nilai yang penting, nilai yang utama. Mari saudara, hari ini saya rindu untuk membagikan cuman beberapa poin saja. Bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki kesatuan hati ini. Saya rindu membagikan beberapa saja. Yang pertama adalah saudara, untuk dapat mencapai satu kesatuan hati, yang pertama adalah pakailah Tuhan sebagai sumber kesatuan. Pakailah Tuhan sebagai sumber kesatuan.
Saudara, kita lihat Menara Babel. Mereka bersatu. Mereka punya unity, saudara. Mereka berhasil. Tuhan aja pada waktu itu berkata tidak bisa memungkiri bahwa melalui kesatuan yang mereka miliki, mereka pasti akan berhasil. Tetapi kita lihat, saudara, Tuhan hancurkan Menara Babel itu. Tuhan hancurkan dan Tuhan bahkan dia cerai beraikan orang itu, bangsa itu. Mengapa? Nah, ini yang saya rindu, saudara. Kalau kita punya keberhasilan, marilah kita punya keberhasilan yang sejati. Amin. Bukan keberhasilan yang semu. Keberhasilan yang dapat membawa kita ke dalam kehancuran. No. Maka kita harus punya yang namanya kesatuan hati yang didapat dari Tuhan. Ya, mengapa Menara Babel itu dihancurkan? Karena tujuannya salah. Karena mereka mempunyai tujuan yang salah. Mereka rindu untuk meninggikan namanya. Mereka rindu untuk membesarkan dirinya sendiri. Bahkan mereka rindu untuk melebihi Tuhan. Tidak bisa, saudara. Maka saudara, mari pakai Tuhan sebagai sumber kesatuan. Artinya apa Tuhan sebagai sumber kesatuan? Pakai Tuhan sebagai dasar. Pakai Tuhan sebagai prinsip-prinsip apa yang kita lakukan. Pakai Tuhan bahkan sebagai tujuan kita. Saudara, dasar itu penting. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa dasar pasti hancur. Pasti. Kalau kita lakukan sesuatu dengan dasar yang salah, pasti gak akan bisa bagus. Dasar rumah buat 1 lantai, dibangun 2 lantai, hancur, saudara. Dasar rumah untuk 50 meter dibangun di atasnya 100 meter gak akan bisa indah. Maka dasar harus benar, saudara. Milikilah dasar yang benar. Tidak ada dasar lain yang lebih benar selain firman Tuhan. Dan kemudian milikilah prinsip. Saudara, kalau kita melakukan sesuatu tanpa prinsip, itu kayak orang lari ke kanan ke kiri, kena angin kanan dia lari ke kanan, dia kena angin kiri dia lari ke kiri. Akhirnya nggak akan mencapai mana-mana, saudara. Menghabiskan tenaga untuk putar. Maka milikilah prinsip. Nah, prinsip yang paling benar adalah prinsip-prinsip yang Tuhan letakkan. Karena prinsip itu adalah jalan yang benar. Amin. Dan selanjutnya milikilah juga tujuan. Tujuannya harus benar. Tujuannya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, minggu lalu sahabat saya yang baik, ya, Pastor Yoas menyampaikan firman Tuhan tentang kesatuan di dalam keluarga. Pastor Yoas mengingatkan, ya, dalam keluarga bisa backgroundnya berbeda. Suami istri bisa dari background yang berbeda, keluarga yang berbeda. Mereka mempunyai pemikiran yang berbeda. Ya. Nah, perbedaan ini kalau nggak di-manage dengan baik, akan bisa menyebabkan yang namanya perpecahan atau kehancuran. Nah, bagaimana di dalam keluarga bisa menjadi satu? Pastor Yoas menjelaskan di mana mereka fokusnya adalah kepada Tuhan. Mereka masing-masing fokusnya hanya kepada Tuhan dalam hidup mereka bersama. Nah, ingat ya, kalau lupa lihat kembali rekamannya. Maka Tuhan harus menjadi sumber kesatuan. Kita lihat yuk firman Tuhan Efesus 4, ya. Efesus 4 akan sangat menjelaskan apa yang kita telah terima tadi. Oleh karena itu di dalam Efesus 4 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat yang keempat, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil ke dalam satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Terus ayat yang kelima juga dikatakan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ayat yang keenam, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dari sini kita tahu kita harus bagaimana kita bisa mempunyai kesatuan yang ilahi sehingga kita dapat berhasil. Kita harus menerima kesatuan yang Tuhan Allah berikan. Kesatuan
yang dimana kita memakai Tuhan sebagai, dan kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kesatuan kita. Amin. Nah selanjutnya saudaraku yang kasih Tuhan, juga poin yang kedua untuk bagaimana kita dapat bersatu, yaitu kita harus menghormati satu dengan yang lain. Jangan egois saudara. Kalau mau bersatu jangan egois. Jangan egois. Egois itu adalah karakter yang suka mementingkan dirinya sendiri. Egois itu adalah karakter yang menganggap yang berfokus pada dirinya sendiri. Orang yang egois gak bisa bersatu. Kemudian juga jangan memandang orang lain itu rendah. Jangan. Kita baca yuk firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Nah, apa kata firman Tuhan? Ini pesan firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Apa? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Wah, komplit ini. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wow. Coba saudara pikirkan, di dalam keluarga siapa yang paling penting? Pasti jawabannya saya, ya kan? Di dalam pekerjaan siapa yang paling penting? Di dalam pelayanan siapa yang paling penting? Nah, kalau jawabannya adalah saya, hati-hati saudara. Kita mungkin tidak bisa dapat kesatuan hati loh saudara. Jangan heran kalau kita masih gagal, masih belum berhasil apa yang kita lakukan. Kalau kita masih menganggap diri kita penting dan orang lain itu tidak lebih penting dari kita. Saudara, kita lihat bagaimana Tuhan meletakkan. Efesus 4 ayat 16 yuk kita baca. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Efesus 4 ayat yang ke-16. Saudara, manusia itu kadang memikir orang lain tuh lebih rendah dari kita. Kadang kita memikir orang lain tidak lebih pintar dari kita. Mungkin memang benar ada orang lain yang lebih lemah, betul. Ada orang lain yang mungkin lebih kecil, lebih lemah, lebih memang tidak sehebat kita. Memang ada saudara. Kita nggak bisa memungkiri seperti itu. Kita nggak boleh tutup mata dan kita tidak bisa mengabaikan seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Efesus 4 ayat yang ke-16, firman-Nya berkata di bawah pimpinannya, di bawah pimpinan Tuhan, semua anggota tubuh itu tersusun rapi dan saling dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing. Dan kalau tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Saudara, memang ada orang yang lebih lemah dari kita. Memang ada orang yang lebih secara fisik mungkin lebih jelek dari kita, mungkin anggapan saudara. Mungkin ada orang yang mungkin mempunyai kemampuan yang berbeda dengan kita. Tapi bukan berarti mereka tidak berguna saudara. Bukan berarti kita nggak membutuhkan mereka. Firman Tuhan jelas, kita diciptakan nggak ada yang sama saudara. Kita diciptakan berbeda-beda. Kita diciptakan dari keluarga yang berbeda. Ingat, Tuhan meletakkan tugas yang berbeda. Di dalam keluarga, suami dan istri punya tugas yang berbeda. Bayangkan kalau suami melakukan pekerjaan istri dan istri melakukan pekerjaan suami. Gak bisa saudara. Betul? Artinya apa? Memang kita diciptakan berbeda-beda. Tetapi di bawah pimpinan Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Efesus 4 ayat 16. Di bawah pimpinan Tuhan, semua anggota itu tersusun rapi. Semua itu disambungkan oleh Tuhan. Sendi-sendinya itu punya sendi masing-masing saudara. Ya, dan kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti seharusnya, saudara, seluruh tubuh, jadi satu tubuh itu akan menjadi bertumbuh dewasa dan menjadi kuat dalam kasih. Maka jangan pernah menganggap orang lain itu tidak penting saudara.
Jangan menganggap lemeh orang lain. Jangan menghiraukan orang lain, bahkan menghina orang lain, jangan. Kita butuh mereka. Kita butuh mereka. Dan kita butuh mereka untuk melakukan apa yang mereka harus lakukan. Bukan memaksa mereka untuk melakukan apa yang kehendak kita, jangan. Amin. Hargai orang lain. Sehingga kesatuan hati itu terbentuk. Dan kita secara satu akan bertumbuh. Selanjutnya ya saudara. Nah dengan dua ini luar biasa sekali. Nah poin yang ketiga saudara. Poin yang ketiga adalah bagaimana caranya kita bisa mempunyai kesatuan hati yang baik. Yang ketiga ini adalah milikilah komunikasi yang baik. Milikilah komunikasi yang baik. Mari saudara kita melihat kembali apa yang ditulis di dalam firman Tuhan melalui Kejadian di mana kita peristiwa Menara Babel itu. Di dalam Kejadian 11 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Ya, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Saudara, apa yang terjadi pada masa itu? Saat itu terjadi yang namanya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Maka pada waktu itu mereka sanggup untuk berencana dan melakukan perbuatan yang besar. Menciptakan sebuah menara yang begitu tinggi, menara yang dahsyat. Saudara, lihat, komunikasi yang baik itu penting dalam kesatuan hati. Maka segala sesuatu harus disampaikan dengan baik. Jangan pakai kata-kata yang menyakiti. Ya, saudara, ada yang katakan kalau kita sedang marah, jangan kita berkata. Saudara tahu ya, kalau kita sedang marah jangan kita ngomong. Kalau kita sedang marah yang ngomong itu keluar itu nggak enak, saudara. Kalau nggak salah, kalau bukan sesuatu yang bukan kebenaran, itu adalah sesuatu yang menyakiti. Jadi kalau marah, kalau hati kita tidak damai sejahtera, mending kita jangan ngomong, oke? Mending kita diem. Saya belajar banyak, saudara. Saya pun sering kali seperti itu, ya. Menahan diri. Kadang itu hati itu rasanya, gitu ya. Kalau kita mendengarkan sesuatu yang tidak baik, rasanya itu seperti sudah nyiapkan apa? Senjata otomatis kita sudah nyiapkan meriam gitu ya. Rasanya tunggu saatnya kalau kita ngomong, wah, gitu. Jangan. Hari ini kita mau bertobat, amin. Kalau kita sedang marah, hati kita tidak damai sejahtera, mending jangan ngomong, amin. Kita mau belajar untuk menahan diri. Kita belajar untuk tidak berkata-kata yang tidak baik. Supaya apa? Supaya kesatuan, kerukunan tetap terjalin. Amin saudara. Ya jangan terus apalagi. Jangan gampang untuk komentar menjelek-jelekkan orang lain. Jangan saudara. Jangan berhenti kita menjelek-jelekkan orang lain. Amin. Karena ingat saudara, kadang kalau kita menjelek-jelekkan orang lain, kita nggak sadar bahwa kita lebih jelek daripada orang yang dijelek-jelekkan ya. Selanjutnya komunikasi yang baik itu apa? Bukan cuma caranya ngomong yang baik, tetapi kita belajar untuk menyusun sebuah cara mengutarakan yang baik, menyusun sebuah komunikasi yang jelas. Kadang itu saudara, misunderstanding atau salah paham itu terjadi dan itu yang menghancurkan. Ya, maka kita harus belajar. Jangan memberikan perintah yang bertentangan, perintah yang kontradiksi, atau bahkan perintah yang salah. Karena apa? Akan membuatkan hasil yang salah. Saya masih ingat pada waktu anak saya di sekolah. Satu hari ya, anak saya pulang. Dia cerita dia di sekolah itu dibully saudara. Dia cerita di sekolah itu dia dibully sama teman-temannya. Jadi dia tuh jadinya dia murung gitu ya. Saya bilang sama anak saya, nah ini loh perintah yang salah saudara. Maksudnya baik, tapi perintahnya salah. Saya bilang apa? Kamu kan badannya besar ya. Kau takut sama teman-teman kamu padahal yang nakal itu saudara. Temennya tuh kecil kurus petisil gitu ya. Bahasa Jawanya tuh, bahasa kerennya namanya metisil ya. Saudara nanti boleh buka di kamus ya, metisil gitu. Lah saya bilang sama anak saya, lu kamu tuh tinggi besar gitu kok mau dibully. Lah terus gimana Pak? Apa yang harus aku lakukan? Ya kalau kamu dibully, kamu didorong-dorong, kamu dicablek-cablek, dipukul-pukul, dorong aja dia.
Oh kamu besar kok, ngapain takut? Nah, saudara apa yang terjadi? Besok harinya sekolah nelpon saya, saudara. Besok harinya di dalam sekolah, tiba-tiba sekolah telepon. Dia bilang gini, hari ini anak bapak ya kami hukum. Loh kenapa? Iya, karena dia mendorong temannya sampai jatuh. Aduh. Satu hal, oh yes, saya bilang berhasil. Anak saya enggak lagi dibully. Tapi perintahnya salah, saudara. Membuat dia masuk ke dalam masalah. Jadi hati-hati saudara. Belajar untuk memberi perintah yang baik. Amin. Dan kemudian juga gini, belajar untuk mengerti perintah dengan baik. Nah ini untuk supaya kita bisa punya kesatuan hati, kita harus belajar mengerti perintah itu dengan baik. Itu perlu loh saudara, kita upayakan. Jangan pokoknya asal dengar, ya ngerti. Baru dengar dikit, oh ya ngerti. Oh bahaya saudara. Kalau kita enggak berusaha untuk belajar mengerti perintah, hasilnya akan kacau. Contohnya gini, saudara mungkin pernah dengar cerita ini, ada satu hari ya, ada seorang tuh suka pelihara kucing gitu saudara ya. Kucingnya itu saudara kucing Anggora saudara. Bulunya panjang gitu ya. Nah satu hari dia pengen kucingnya itu bulunya lembut gitu ya. Mekar, dipegang empuk gitu ya. Nah kemudian satu hari ini kucing kesayangan dia mati saudara. Wah ini kucing yang indah, Anggora yang mahal, yang disayang tiba-tiba mati. Temennya tanya, loh kenapa kucingmu? Wah iya kamu tahu aku yang cinta kucingku ya. Iya aku pengen bulunya mekrok. Satu hari saya pergi ke supermarket, saya lihat ada itu loh sabun ya. Sabun ini namanya pelembut, membuat menjadi semakin lembut dan semua menjadi semakin wangi. Saya cuci kucing saya dengan sabun cuci itu. Ya kita mikir loh, kalau dicuci mungkin enggak tahu ya, yang punya kucing mungkin saya salah ya. Tapi kalau kucing bulunya dicuci pakai rinso gitu kan enggak apa-apa ya. Nah temennya heran, loh kok dicuci pakai sabun kok sampai mati tuh gimana? Apa kamu tenggelamkan? Enggak. Loh apa terus kucingnya minum sabunnya? Enggak ya, saya tahu kalau minum keracunan ya mati. Loh lah kenapa kok kucingmu mati? Loh aku ini kan baca perintahnya. Direndam, dikucek, diangkat, kemudian diperes sampai kering. Oh lah, ternyata membaca perintahnya salah saudara. Kucingnya diperes sampai kering, mati. Maka saudara belajar yuk untuk kita punya kesatuan hati. Belajar mengerti perintah. Dengarkan sungguh-sungguh. Dimengerti sungguh-sungguh. Kesatuan hati terjadi. Dan apa yang kita perbuat pasti berhasil. Amin. Nah yang terakhir ya. Poin yang terakhir saya rindu. Bagaimana caranya kita dapat mempunyai kesatuan hati dan kita dapat berhasil. Yang terakhir adalah taati pemimpin. Taati pemimpin. Mari kita baca di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17 firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata demikian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Kenapa? Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harusnya bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Amin saudara. Bersyukur kalau kita punya pemimpin saudara. Bersyukur kalau kita memiliki seorang pemimpin. Apa yang harus kita lakukan? Taati pemimpinmu. Tunduklah kepada mereka. Karena mereka saudara, semua pemimpin yang baik itu bertanggung jawab atas jiwa. Pemimpin yang baik kenapa mau menegur? Pemimpin yang baik kenapa mau menasehati? Karena mereka care. Mereka peduli atas kita. Amin saudara. Maka taati. Kalau kita tidak taat saudara, keberhasilan gak mungkin terjadi. Bahkan kehancuran akan terjadi. Saya akan kasih satu ilustrasi yang paling terakhir. Ya.
Ini adalah sekelompok burung merpati. Burung merpati itu selalu suka terbang secara berkelompok, betul? Nah, burung merpati itu sukanya makan biji-bijian di ladang. Nah, satu hari burung merpati ini terbang bersama di udara dan mereka melihat ada satu ladang di mana ladang itu kosong, ya. Tidak ada manusia, tidak ada binatang dan tersebar banyak biji-bijian, saudara. Wah, mereka terbang dan mereka melihat, waduh, enak kali ini kita kayaknya bisa makan tanpa harus khawatir. Wah, ini kali ini kita bisa makan enak, kita bisa makan kenyang. Nah, kemudian merpati itu pengen turun ke bawah dan kemudian pemimpin dari merpati ini bilang begini, jangan turun loh, jangan turun. Loh, kenapa enggak boleh turun? Di bawah itu banyak makanan, Pak. Oh, jangan turun. Kalau di bawah banyak makanan, hati-hati. Loh, enggak ada apa-apa. Kita sudah melihat enggak ada apa-apa. Jangan, hati-hati. Hati-hati ini. Jangan-jangan ada bahaya. Jangan-jangan ada jebakan. Terus mulai mereka enggak taat. Mereka bilang gini, pemimpin kita itu selalu seperti ini. Kalau kita mau seneng, dia enggak boleh. Kalau kita mau melakukan sesuatu, dilarang. Kalau kita pengen melakukan apa yang kita inginkan, enggak boleh selalu apa yang harus seperti yang dia inginkan. Nah, mulai tidak terjadi yang namanya ketaatan. Mulai terjadi disunity. Apa yang terjadi? Merpati itu menjadi tercerai-berai. Beberapa mulai turun. Mereka mulai makan. Yang lainnya mikir, lihat temannya di bawah makan, enggak tahan turun makan juga. Dan apa yang terjadi, saudara? Pemimpin ini karena peduli sama nasib dari semua burung itu juga akhirnya turun, saudara. Turun ke bawah untuk terus mengingatkan, jangan. Dan ternyata benar, saudara. Ketika turun, di bawah itu sudah ada jala, sudah ada perangkap. Sehingga merpati itu turun, terjebak kakinya. Ya, ketika mereka makan tidak terasa terjebak kakinya. Dan apa yang terjadi? Wah, tercerai-berai, saudara. Kesatuan itu hilang dari kelompok merpati ini. Yang satu terbang ke kanan, satu terbang ke kiri. Wah, panik, saudara. Dan tidak bisa, saudara. Wah, mau terbang kanan artinya akhirnya apa? Jalannya ketarik ke kanan, jalannya tertarik ke kiri, tarik ke depan, ketarik ke belakang. Semakin nyerimpet, semakin terperangkap teman-temannya semua. Dan apa yang terjadi? Pemimpin ini berkata, tenang. Semua tenang. Mari kita bersatu hati. Semuanya tenang. Akhirnya semua tenang. Saya minta untuk kita semua menyatukan hati. Di dalam hitungan yang ketiga, kita akan terbang sama-sama ke atas. Kita akan terbang sama-sama ke atas. Mereka bilang gini, loh Pak, tadi saya coba ke kanan ke kiri, kita coba sekuat mungkin gak bisa. Apalagi ke atas, berat. Satuan hati. Akhirnya mereka bilang, oke, karena gak ada pilihan, oke. Akibatnya apa? Di dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, merpati itu bersama-sama naik ke atas. Apa yang terjadi, saudara? Jala itu terangkat. Perangkap itu terangkat, bersama-sama perangkap itu terangkat. Dan mereka dapat terlepas dari jebakan itu. Saudara, di sini kita belajar bahwa kita harus tetap taat sama pemimpin. Karena pemimpinlah yang tahu. Pemimpin yang punya visi. Pemimpin itu yang ngerti tujuan yang diletakkan, terutama di dalam rumah Tuhan. Saudara, sekali lagi saya mau ingatkan. Mungkin saat ini saudara sedang melihat tayangan ini, saya tetap ingatkan apabila saudara adalah anggota dari gereja lain, jemaat dari gereja lain, tetap ingat, lihatlah tayangan dari gembala saudara masing-masing. Amin. Dengarkanlah pesan dari pemimpin gereja Anda dan tunduk dan taatlah. Maka saudara di dalam kehidupan bergereja bersama, saudara akan berhasil. Saudara akan diberkati. Nah, oleh karena itu keempat hal ini saya akan rekap kembali ya. Yang pertama, ingat Tuhan, percayalah dan pakailah Tuhan sebagai sumber dari kesatuan, bukan yang lain. Yang kedua adalah hormati satu sama yang lain. Yang ketiga,
Milikilah komunikasi yang baik dan jelas. Dan yang keempat adalah taati pemimpinmu. Nah, saya berdoa, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Tuhan Yesus telah menyatukan kita. Masing-masing kita dipanggil Tuhan Yesus untuk melakukan tugas dan kewajibannya masing-masing. Dan percayalah saudara, Tuhan rindu untuk segala sesuatu yang Tuhan letakkan pada kita untuk berhasil. Tuhan rindu hidup kita berbuah. Maka yang kita perlukan adalah kesatuan hati. Unity yang Tuhan Yesus berikan. Ingat saudara, kita tidak dapat bekerja dan mencapai semua keberhasilan itu sendirian saja. Kita butuh orang lain. Amin. Oleh karena itu, izinkanlah hari ini kasih Kristus mengikat kita semua ke dalam satu kesatuan hati di dalam Tuhan. Sampai segala sesuatu itu menjadi berhasil dan berbuah. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa kebenaran firman Tuhan yang kita terima hari ini membawa kita ke dalam kelegaan, membawa kita ke dalam kemenangan, membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi di dalam masa krisis tetap berbuah, di dalam masa krisis tetap berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang masing-masing kita pejamkan mata kita. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Saya ajak saudara untuk masing-masing dimanapun kau berada. Apabila engkau saat ini sedang beribadah bersama-sama dengan keluargamu, gandengan tangan. Kalau perlu peluk istrimu, peluk suamimu, peluk anakmu. Apabila saat ini saudara sedang beribadah bersama dengan rekan-rekan di dalam Eva saudara, di dalam sel grup saudara, tidak apa-apa gandengan tangan untuk kali ini. Nanti setelah itu nanti disemprot pakai disinfektan, hand sanitizer atau cuci tangan. Tapi kita mau persatuan hati. Gandeng. Saat ini genggam erat-erat. Saudara, saat ini kita mau berkata kepada satu sama lain, milikilah hati, timbulkanlah, aku membutuhkan kalian. Pegang erat-erat orang yang ada di sebelah Anda. Demikian juga Anda lakukan pada orang yang di sebelah Anda. Pegang erat-erat. Aku butuh engkau untuk supaya aku dapat berhasil. Dan kemudian bersama-sama kita mau berdoa. Kita mau berdoa bagi kesatuan hati. Kita mau berdoa bagi pemimpin-pemimpin kita. Mari saudaraku yang kasih Tuhan. Haleluya. Kita satukan hati, kita hampiri Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami kembali diingatkan. Kami kembali disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Satu hal kami ingat, kami diciptakan di dalam unity. Kami diciptakan di dalam kesatuan-Mu Tuhan. Sehingga kami memiliki kuasa. Kami saat ini menghampiri-Mu Tuhan. Apabila saat ini kami datang ke dalam ego kami datang dalam dosa kesalahan kami Tuhan. Kami mau meminta ampun kepadamu Tuhan atas segala dosa kami. Ampunilah kami. Dan saat ini juga kami mau meminta ampun kepada sesama kami apabila kami menganggap mereka enggak penting. Kami menganggap tidak butuh mereka. Kami butuh mereka. Ampunilah kami. Ampunilah kami semua. Dan hari ini juga kami mau bersatu hati. Kami mau berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami. Saat ini hati kami kepada pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo. Ke dalam pemerintahannya memimpin bangsa Indonesia. Kami berdoa biarlah kuasa Kristus menyertai. Sehingga hikmat-Mu selalu ada bagi pemimpin kami Tuhan. Kami percaya bahwa pemimpin yang kami pilih adalah juga pilihan dari Allah. Maka kami rindu untuk Engkau sertai. Engkau tutup bungkus bentengi Jokowi dari serangan-serangan yang mau memecah belahkan negara Indonesia. Kau berikan kekuatan sehingga Bapak Presiden kami tidak akan pernah lelah dan tidak akan pernah kalah dan tidak akan pernah menyerah. Namun selalu berpegang teguh kepada kebenaran, berpegang teguh kepada iman. Kami percaya Tuhan bahwa Bapak Presiden Jokowi akan sanggup memimpin kami
Sebagai warga negara Indonesia, bersama-sama kita bangun negara Indonesia. Bersama-sama kita mau berjuang bagi bangsa Indonesia. Kita percaya Indonesia pasti akan menjadi negara yang besar. Kita percaya bahwa negara Indonesia menjadi negara yang kuat. Karena kesatuan Tuhan ada di dalam negara Indonesia. Kami juga saat ini berdoa juga di dalam perang bersama melawan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, penderitaan mereka adalah penderitaan kami. Sakit mereka adalah sakit kami. Maka kami mau bersama-sama untuk bersatu hati. Kita mau berperang. Kita mau berdoa. Kita mau menanggung beban bersama-sama. Maka kami percaya bahwa Indonesia pasti mampu untuk menang melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik. Bahkan bangsa-bangsa akan melihat bagaimana bangsa Indonesia dipimpin oleh kesatuan Tuhan sanggup menang. Mereka akan iri, tetapi mereka akan melihat kemuliaan Tuhan atas bangsa Indonesia. Kami juga mau bersatu hati bagi pemimpin-pemimpin gereja, terutama gembala kami Bapak Pendeta Lukas Halim Pranata. Kami rindu untuk urapan Tuhan terus ada bagi Bapak kami. Kami mau bahwa urapan Tuhan, hikmat Tuhan ada selalu melimpah. Kami percaya bahwa Bapak Gembala kami adalah wakil dari Tuhan bagi kami. Kami mau terus taat Tuhan. Mungkin seringkali kami tidak ngerti. Mungkin seringkali kami mengeraskan hati kami. Tetapi kami mau bertobat. Kami mau memiliki kesatuan hati. Kami mau belajar mendengar. Kami mau belajar taat. Maka kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan telah letakkan bagi pemimpin kami, bagi gembala kami, sesuatu itu pasti baik bagi kami. Itu boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini hamba mau berdoa. Tuhan, biarlah kuasa-Mu turun atas anak-anak-Mu dimanapun mereka saat ini berada Tuhan. Baik mereka ada di rumah, mereka mungkin bahkan ada dimanapun, ada di mobil ataupun dimanapun mereka berada. Biarlah pemulihan itu terjadi. Kami mau mengingat kasih Kristus yang telah menyelamatkan kami. Pengampunan-Mu atas dosa kami. Mempersatukan kami dengan Engkau. Kami diciptakan di dalam unity-Mu. Kami mau Tuhan hidup bersatu. Kami percaya di dalam kesatuan yang Tuhan berikan. Kami memiliki kuasa untuk berhasil. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang tiba saatnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun engkau berada anak-anak Tuhan. Sebentar engkau akan mengakhiri ibadah ini. Tetapi percayalah berkat yang melimpah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga memenuhimu. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus selalu melimpah di dalam hatimu. Persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkahmu. Mempersatukan engkau dengan Tuhan. Akan memimpin engkau menjadi pelaku-pelaku firman. Mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.